Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengklasifikasi tutupan lahan menggunakan metode supervised melalui aplikasi ArcGIS. Pertama, langsung aja kita buka aplikasi ArcGIS-nya terlebih dahulu. Kemudian, data yang harus kita siapkan untuk mengklasifikasi tutupan lahan ini itu adalah satu, data citra satelit. Kemudian yang kedua, peta administrasi wilayahnya. Nah, langsung aja kita add kedua data tersebut. Ini untuk data citra satelitnya yang saya download melalui USGS dan cara downloadnya saya kasih linknya di description box ya. Cara add-nya yaitu kita add yang belakangnya B1 sampai belakangnya B7. Kemudian di layer kita klik kanan dan collapse all layer. Kemudian selanjutnya kita add lagi data administrasi wilayahnya. Nah, saya akan mengklasifikasi wilayah Jakarta Timur. Nah, kalau sudah, step selanjutnya adalah kita melakukan composite bands. Langsung kita ke Arch Toolbox ya. Kalau misalkan belum muncul Arch Toolbox-nya, di bar itu kita klik 2 kali yang ada tanda merah box ini. Ini artinya Arch Toolbox ya. Nah, untuk melakukan composite bands, kita ke Data Management Tools. Kemudian ke raster processing. Kemudian di sini ada composite bands, kita klik 2 kali. Kita blok tadi citra satelitnya ya. Ini kan ada segini ya, ada filenya itu ada B1 sampai B7. Kita blok, kemudian kita drag ke box. Kalau udah kita langsung klik OK aja. Nah, kemudian ini udah selesai dilakukan composite bands ya. Kalau misalkan udah dilakukan composite bands, kita bisa langsung maju ke step selanjutnya ya. Terus file yang tadi bisa kita unchecklist aja, citra yang sebelumnya. Kemudian ini udah dilakukan composite band, selanjutnya kita lakukan extract by mask, yaitu untuk membuat citranya ini tuh kita clip atau kita potong sesuai dengan peta wilayah administrasinya. Nah, yaitu kita ke search ini ya, di bar ada tulisan search yang bentuknya bulat kayak globe gitu, kita klik 2 kali. Kemudian kalau udah di pencarian kita ketik extract by mask. Yang ini ya, yang extract by mask spatial analysis kita klik 2 kali. Kemudian kita input rasternya ini ya, yang tadi udah di composite bands, dan untuk input raster of future mask datanya adalah bentuk ya petanya itu, peta administrasi wilayahnya. Kalau udah kayak gini langsung aja kita klik OK. Udah selesai, ternyata ini hasilnya udah otomatis ya, cepat gitu prosesnya. Nah, kalau udah selesai kayak gini bisa kita close dan kita lihat ya hasilnya. Jadi citranya itu sesuai dengan potongan tadi ya, sesuai dengan wilayah administrasinya. Kemudian bandnya ini tuh kita ubah jadi 432. 432. Ini tuh gunanya biar warnanya itu sesuai warna bumi ya. Jadi kalau misalkan yang hijau ini tuh adalah pepohonan, ruang terbuka hijau. Terus kalau yang coklat muda kayak gini tuh lahan terbuka. Terus perairan tuh warnanya biru, dan pemukiman itu warnanya kecil-kecil gini ya. Jadi kayak krem, agak coklat, terus ada agak-agak warnanya agak-agak ungu gitu, ada putih-putihnya juga. Nah, terus selanjutnya step yang kita lakukan adalah kita ke klasifikasi kayak gini. Bagi kalian yang belum ada bar klasifikasinya bisa ke customize, terus ke toolbars, dan di sini ada image classification-nya checklist. Tapi kalau udah ada langsung aja kita klik toolbar option. Kemudian ini kita sesuaikan ya, kita pakainya yang udah diedit, berarti extract LC082 ya, benar ini. Kemudian kita
klik Training Sample Manager. Kalau misalkan udah, kita klik lagi di ujung ini toolbar optionnya, kita klik Draw Polygon. Nah ini kita udah start mulai ke proses klasifikasinya ya. Karena ini menggunakan supervised, jadi prosesnya itu harus kita tandain dulu menggunakan polygon. Misalkan kita mau klasifikasi yang ruang terbuka hijau dulu. Ini kita klik yang hijaunya kayak gini. Ini kan ruang terbuka hijau itu yang warna hijau kayak gini ya, sama ada juga yang warna agak-agak hitam gelap gini. Kita draw polygon. Lebih banyak ini lebih bagus ya. Nah ini kan udah cukup banyak, kita blok. Caranya klik yang atas, kemudian shift dan klik yang bawah. Dan kita klik yang ini ya, ini match training samples, kita klik. Terus kita ketik ini tuh ruang terbuka hijau. Terus selanjutnya kita draw polygon lagi untuk pemukiman. Pemukiman itu kan yang kecil-kecil gini. Kita draw polygon di sini sebanyak-banyaknya. Terus yang putih-putih juga. Nah, ini udah lumayan banyak. Kalau udah kita blok lagi kayak tadi. Kemudian klik yang match training samples ini. Kita ketiknya permukiman. Kemudian yang ketiga, kita membuat 4 sampel ya. Yang ketiga ini kita mau buat perairan. Sepertinya perairan cuma satu ya yang kelihatan. Gak apa-apa, kita satu aja. Ini sebutnya perairan. Kemudian yang coklat muda kayak gini, ini lahan terbuka. Lahan terbuka. Oke, ini badan air aja ya. Udah selesai, ada 4. Kalau misalkan mau di save boleh ya, jadi create a signature file kayak gini. Tapi kalau misalkan nggak di save juga nggak apa-apa. Langsung aja kita ke classification kalau udah. Terus kita klik interactive supervised classification. Nah, dan ini hasilnya. Udah selesai. Jadi di sini udah ada kita bisa close dan udah ada keterangannya ya. Ruang terbuka hijau itu yang warna coklat, permukiman tuh yang warna apa ya ini? Kayak coklat muda, kuning-kuningan, terus badan air yang warna biru, biru muda. Kalau misalkan warnanya kayak hijau gini, itu adalah ruang terbuka. Dan ini udah selesai hasilnya. Kita bisa uncheck list yang sebelumnya. Kemudian kalau udah selesai kayak gini, kita bisa konversikan. Jadi kita ke conversion tools. Kemudian karena ini masih bentuknya raster ya, jadi kita ubah from raster to polygon. Nah ini kita drag ke input raster, kemudian kita klik. Nah kalau ini baru ya, kita klik output polygon features-nya biar bisa ke save.
di folder yang khusus ya, biar kalian tuh tahu mau nyimpannya di bagian mana. Nah, misalkan di sini ya, peta tutupan lahan. Misalkan gini, save aja langsung, oke. Nah, kita uncheck list yang tadi, dan ini udah selesai, udah berbentuk poligon. Kita klik kanan ke open attribute table, dan di sini kita bisa lihat ya, ini udah ada grid code-nya sesuai dengan klasifikasi tutupan lahannya. Kemudian ini masih ada kotak-kotaknya ya, yang tadi kita bisa yang klik kanan ini terus clear training samples, jadi udah. Nah, biar kita tahu mana itu badan air dan lain-lain, kita klik kanan properties, simbologi, kategoris, klik kategori sesuai grid code, add values. Oke. Jadi ini udah ada perubahan warnanya, dan kita bisa ubah ya namanya, kan ini tadi ruang terbuka hijau. Ini permukiman. Ini badan air. Dan ini ruang terbuka. Lahan terbuka aja. Dan kita bisa sesuaikan warnanya. Hijau untuk RTH, merah untuk permukiman, atau kuning gini aja. Badan air kita pakai warna biru. Lahan terbuka kita pakai warna coklat. Nah, ini dia udah selesai cara mengklasifikasi tutupan lahan menggunakan metode supervised melalui aplikasi ArcGIS. Kalau begitu, sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.